ketika leader tidak pernah mengembangkan dirinya, dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang ini kesuksesan orang bukan tergantung kita punya apa, bukan tergantung kualitas apa yang kita miliki, tetapi sekarang kesuksesan orang ditentukan seberapa baik dia bisa beradaptasi dengan keadaan. Demikian juga leader. Nah, ketika keadaan berubah, ya, situasi lingkungan berubah, seorang leader harus terus menambah kemampuan leadership-nya. Dan bagian keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia sudah melihat model, setelah dia menambah pengetahuan leadership dengan belajar, bagian keempat, dia mulai mempraktekkannya dengan self-disiplin. Ketika mulai mempraktekkan dengan disiplin diri yang ketat, dia akan jadi great leader. Ya. Nah, dari sini kita melihat Bapak Ibu, ada 4 hal yang membuat seorang pemimpin itu bisa leading, bisa memimpin. Tetapi kita lihat di sini, dari keempat ini, kita lihat 3 hal tidak didapatkan dari lahir. Ya. Nah, 3 hal ini untuk melihat model leadership itu nggak bisa dari lahir. Untuk menambah pengetahuan tidak didapatkan dari lahir. Untuk mempraktekkan tidak didapatkan dari lahir. Sehingga dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa leadership itu dikembangkan. Bukan semata-mata hanya ditemukan ketika dia lahir. Ya, next, ini menarik sekali Bapak Ibu. Leadership itu bisa dipelajari. Ya, leadership itu bisa diajarkan. The truly leader, the truly born leader will always appears. Artinya begini, orang-orang yang punya kemampuan memimpin itu selalu akan muncul. Tetapi harus diingat, untuk tetap berada pada top posisi sebagai leader, leader itu harus hari demi hari terus mengembangkan dirinya. Jadi dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu, bahwa leadership itu yes, kita semua punya kualitas leadership. Ada yang begitu lahir dikasih talenta leadership yang lebih besar misalkan ya dibandingkan dengan orang lain. Tetapi walaupun ketika lahir kita dikasihkan talenta sebagai pemimpin itu belum terlalu besar, tetapi ketika kita terus mengembangkannya, kita akan menjadi great leader. Nah, itu bagian pertama untuk menjawab apakah leader itu dilahirkan atau dikembangkan. Nah, bagian kedua kita masuk di dalam definisi what is leadership, ya. Apa itu leadership? Banyak sekali definisi-definisi mengenai leadership, ya, mengenai kepemimpinan, dan banyak sekali buku-buku, ya, yang mencoba mendefinisikan mengenai kepemimpinan itu. Nah, namun ada satu definisi yang dipakai oleh John Maxwell yang menurut saya luar biasa sekali, yaitu leadership adalah influence process. Sekali lagi, leadership adalah proses mempengaruhi. Ya. Leadership is not about title. Ya. Leadership bukan masalah posisi. Leadership bukan masalah jabatan. Tetapi kepemimpinan adalah masalah kemampuan kita mempengaruhi. John Maxwell mengatakan demikian di slide berikutnya. Leadership is not about title, position, or flowchart. It's about one life influence another. Jadi Bapak Ibu, ketika mungkin hari ini kita punya jabatan, ketika mungkin hari ini kita punya posisi, tetapi kehidupan kita tidak bisa mempengaruhi kehidupan orang lain, sesungguhnya kita bukan pemimpin yang baik. Karena begitu kita tidak menjabat lagi posisi itu, begitu kita tidak menjabat title itu, pengaruh kita sudah tidak ada lagi. Tetapi sebaliknya, walaupun saat ini kita tidak memegang sebuah posisi, kita tidak mempunyai sebuah jabatan, tetapi kehidupan kita bisa menggerakkan dan mempengaruhi orang lain. Bapak Ibu adalah leader yang luar biasa.
Karena leadership adalah influencing another. Jadi pada prinsipnya setiap orang bisa menginfluence orang lain. Jadi kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh orang yang punya jabatan. Karena definisi bagaimana kita mempengaruhi orang lain atau kepemimpinan itu adalah leading. Nah, untuk leading itu mempengaruhi. Begitu orang sudah kita pengaruhi, dia akan bergerak. Nah, kita sering lihat di sekitar kita, kita lihat. Orang ini begitu gampang sekali ya menggerakkan orang lain. Padahal secara struktural, orang ini tidak punya jabatan. Tetapi kok orang itu sangat rely, sangat mengandalkan orang ini. Dia bilang apa, dia ngajak apa, dia bisa menggerakkan. Dia bisa mempengaruhi. Nah, itulah kepemimpinan sesungguhnya, Bapak Ibu. Nah, jadi leading atau leadership itu bicara mempengaruhi. Bagaimana kita mempengaruhi. Dan pada ujungnya, bagaimana orang itu bergerak. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah kita punya pengaruh, apakah kita bisa menggerakkan orang lain, itu seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ini kita cek aja diri kita. Ya. Seperti ini. Semakin banyak pengaruh yang kita miliki, maka semakin banyak orang yang meminta saran dan mengikuti petunjuk kita. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sekarang ini tidak punya posisi atau jabatan, tapi hari-hari ini banyak yang datang kepada Bapak Ibu, tanya sesuatu, ya, minta saran sesuatu, minta petunjuk sesuatu. Bapak Ibu mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi. Artinya Bapak Ibu, Tuhan taruhkan kepemimpinan di sana. Tapi ketika kita melihat sekitar kita, ada pemimpin, ada dia punya jabatan. Tapi orang malah takut datang kepada dia. Takut untuk minta saran kepada dia. Kita bisa mempertanyakan kepemimpinannya dalam mempengaruhi. Makanya kita sering mendengar ada istilah-istilah yang dinamakan informal leader. Ya, dia tidak punya posisi di organisasi. Tetapi orang itu bisa datang dan minta saran. Dalam organisasi atau dalam perusahaan, bisa terjadi begini Bapak Ibu. Ketika misalkan atasan, gitu ya, misalkan atasan kepingin melakukan sebuah rapat, begitu ya. Di sini saya mohon maaf, saya ambil nama Pak Tony, gitu ya, Pak Tony Silitonga, gitu ya. Kemudian atasan ini bilang, gitu, oke, besok kita ada rapat, gitu. Tapi kemudian Pak Tony bilang, Pak, maaf Pak, besok saya pas ada cuti Pak, jadi saya nggak bisa ikut rapat. Oh, Pak Tony nggak bisa ya? Oh, kalau gitu kita rubah aja. Kapan Pak Tony bisanya? Rapat bisa dibatalkan atau bisa diundur. Gara-gara Pak Tony nggak bisa datang. Karena apa? Karena saran dan pengaruh Pak Tony luar biasa dalam tim itu. Walaupun Pak Tony tidak punya jabatan, tetapi Pak Tony punya kepemimpinan di sana. Dan itulah sebenarnya Tuhan taruh kepada kita. Kita menjadi pengurus, pengerja, kita jadi gembala. Bagaimana pengaruh kita, orang itu banyak minta saran kepada kita. Bukan hanya di gereja, tapi di mana Tuhan tempatkan kita bekerja. Jangan terjadi sebaliknya ya. Misalkan tadi contoh sama dengan Pak Tony. Misalkan saya atasan Pak Tony. Saya tanya sekretaris saya gitu. Kapan Pak Tony cuti? Oh besok Pak Tony akan cuti. Oh kalau gitu kita meetingnya besok aja. Mumpung nggak ada Pak Tony. Gitu ya. Karena apa? Karena menganggap bahwa Pak Tony ada dan ada malah tidak bagus untuk tim. Gitu. Nah, jadi itulah. Jadi ketika kita punya pengaruh, kita bisa leading orang. Ketika semakin banyak orang yang meminta saran dan mengikuti petunjuk kita, ya itu luar biasa sekali. Ya, berikutnya, ya tadi kita sudah membahas dua bagian. Ya, yang pertama adalah apakah leadership itu dilahirkan atau dikembangkan? Kita tahu jawabannya. Kemudian bagian kedua bahwa definisi leadership adalah mempengaruhi. Ya, hidup kita hari-hari ini
mempengaruhi kehidupan orang lain adalah pemimpin yang luar biasa. Ya, oke. Bagian ketiga yang akan kita bahas, ya, saya nanti akan lebih banyak membuka waktu untuk tanya jawab. Ya, the most important ingredients of leadership. Apa itu ingredients? Saya minta tolong dibantu di mute panitia. Iya, saya betul. Iya, oke, ya. Apa itu ingredients? Ya, apa itu ingredients? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minum obat, itu di dalamnya akan ada zat aktifnya. Ya, misalkan Bapak Ibu minum obat apa gitu ya, misalkan Panadol gitu ya, ini pesan merek. Kemudian di situ Bapak Ibu akan lihat zat aktifnya apa, paracetamol, gitu. Nah, sekarang ini ketika kita belajar leadership, zat aktifnya apa sih? Yang utama apa sih? Yang utama dari zat aktifnya dari leadership adalah integriti. Ini adalah zat aktif utama dalam leadership. Nah, sebelum saya masuk dalam pembahasan integriti, kita akan melihat video klip berikut ini. Kami persilahkan panitia untuk memutarnya. Excuse me, Yes? यहाँ कहीं करीब में कॉफी हाउस है? हाँ उधर है, मैं भी उधर ही जा रही हूँ. अगर आप उसी तरफ जा रही हैं तो मेरे साथ ही आ जाइए. Why not? वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं. Thank you. आप भी कम नहीं. मुझे तो आप पहली नजर में पसंद आ गए. तो फिर चलें? पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया. अरे कहाँ जा रही हो डार्लिंग? Shut up. Iya, walaupun bahasa India, tapi saya lihat Bapak Ibu tadi sudah ada yang senyum-senyum dan ketawa, begitu, ya. Nah, apa yang kita pelajarin dari video tadi, Bapak Ibu? Kita tadi mendengar kata-kata terakhir dari wanita itu, sama, diam. Bapak Ibu, suatu saat sebagai leader, kita harus hati-hati ketika kita tidak memiliki ingredient integrity. Pengikut kita akan mengucapkan yang sama dengan apa yang diucapkan oleh wanita India tadi. Diam, Pak. Udah, kamu diam aja. Karena apa? Karena kita tidak memiliki integriti. Integritas kita diragukan. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi kita bicara mengenai pencitraan dan integritas. Ya. Oh, pencitraannya mobil bagus, tapi ternyata dalamnya bukan itu yang dia miliki. Hari-hari ini media sosial dipenuhi dengan pencitraan. Ya. Dan sebagai pemimpin kita juga harus waspada untuk hal itu. Apakah kita hanya pemimpin yang menunjuk, yang populer karena pencitraan, atau kita memang benar-benar pemimpin yang memiliki integritas? Nah, saya akan mencoba memberikan definisi antara pencitraan dan image. Apa itu image, Bapak Ibu? Ya, yang dinamakan dengan image adalah bagaimana orang berpikir siapa kita. Ya, bisa slide-nya di situ. Nah, ini untuk membedakan. Next slide-nya. Nah, jadi image itu adalah is what people think we are. Jadi yang dilihat dari luar kita itu seperti apa? Sedangkan integritas adalah apa sebenarnya kita. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Pak, apakah berarti pemimpin nggak boleh pencitraan? Gitu, ya. Jawabannya sangat boleh. Dan hari-hari ini dibutuhkan juga kalau kita sebagai pemimpin membangun image. Tetapi tidak boleh hanya berhenti di image saja. Tetapi apa yang kita munculkan di dalam pencitraan, itulah kita.
Ya, jadi image dan integrity ini harus digabungkan, membuat pemimpin menjadi kredibel. Tetapi ketika orang lihat image-nya saja, kemudian dia bergaul sama kita, kemudian dia lihat, ternyata pemimpin saya nggak ada isinya ini. Nggak sesuai dengan mesos-mesosnya gitu. Turun gitu, langsung drop. Kita nggak menjadi kredibel lagi. Atau sebaliknya, ada yang ekstrim, saya nggak peduli mengenai pencitraan. Yang penting saya ya seperti ini. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Sekarang ini, walaupun kita punya sesuatu, kita harus mengemasnya juga. Supaya orang lain itu bisa kita pengaruhi. Bagaimana kalau kita tidak punya pencitraan, orang akan tertarik kepada kita. Ya, dalam hal apa misalnya? Ya, dalam hal penampilan, bagaimana kita berpakaian dan segala macam. Ya, udahlah, saya begini aja gitu. Ya, saya pendeta kampung, saya pendeta desa. Penampilan saya seperti ini. Ya. Tetapi paling tidak kita menunjukkan image yang rapi, ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bicara mengenai image dan integrity ini luar biasa sekali. Next. Jadi kita akan menjadi pemimpin yang kredibel ketika kita mampu membalans keduanya ini. Antara pencitraan dan integritas. Karena the more credible you are, the more confidence people. Jadi kalau kita menjadi pemimpin mampu menyeimbangkan antara pencitraan dan integritas, kita akan menjadi pemimpin yang semakin kredibel. Dan kalau kita menjadi pemimpin yang kredibel, orang itu semakin percaya diri terhadap kita. Dan dengan demikian kalau orang menaruh confidence mereka kepada kita, kita bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Namun sebaliknya, kalau kita less credible, itu juga less confident people juga. Orang-orang menjadi tidak lagi confident kepada kita. Dan akhirnya apa? Kita bisa kehilangan pengaruh untuk mempengaruhi mereka. Ingat bahwa kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi. Jadi Bapak Ibu, integrity ini penting sekali untuk membangun trust. Ya, integrity ini penting sekali untuk membangun trust. Integrity ini membangun leaders untuk jadi kredibel, tidak hanya clever, tidak hanya pemimpin-pemimpin yang pintar atau cerdas. Ketika kita menjadi pemimpin yang pintar, cerdas, kita punya title apa saja. Tetapi ketika kita akhirnya orang tahu kita tidak punya integritas, kepercayaan di orang kepada kita itu akan runtuh. Nah, Bapak Ibu bicara integritas, kamus bicara apa mengenai definisi integritas ini? Ya. Nah, di kamus yang saya pelajarin di sini adalah dikatakan begini, ada bagus sekali. The state of being complete and unified. Ya, complete, unified, jadi satu. Artinya apa? Ketika kita punya integritas, antara ucapan dan perilaku kita itu match up, sama, konsisten. Ya, saya adalah siapa saya. Nggak ada masalah di mana saya atau dengan siapa. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal, kepemimpinan itu nggak dikotomi. Ketika kita ada di penggembalaan di gereja, kita memimpin seperti malaikat, begitu ya. Tetapi ketika kita ada di perusahaan, jubah malaikat kok sepertinya hilang. Itu nggak konsisten. Itu artinya kita tidak punya integritas. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengetes atau mengecek nilai-nilai kepemimpinan orang, itu jangan dilihat ketika kita ada di pelayanan. Ya, ketika kita sedang ada di mimbar. Ya, salah satu yang terus saya belajar dalam diri saya adalah ketika orang mengatakan bagaimana kepemimpinan Pak Agus gitu. Ya, lebih baik kamu jangan tanya ke saya. Kamu tanya ke istri saya bagaimana saya memimpin di rumah. Kamu tanya pembantu saya. Kamu ke perusahaan saya, kamu tanya anak buah saya. Itu lebih baik dan lebih fair. Ya.
Jangan dilihat atau jangan tanya kepada jemaat saya saja gitu ya. Karena itu ketika saya ada di gereja. Nah Bapak itu perjuangan kita sebagai kepemimpinan itu seperti itu. Gitu. Bapak Ibu, saya pernah membaca beberapa tahun yang lalu artikel di Kompas. Itu ada salah satu rohaniwan favorit saya juga, yaitu Gusmus. Dia bilang begini, kerohanian orang itu tidak diukur, ya ini Gusmus ya, salah satu tokoh muslim nasionalis, dia bilang gini, salah satu tingkat kerohanian orang itu tidak diukur dengan seberapa banyak dia memberikan zakat, apakah dia melakukan sholatnya rutin, tidak dari itu. Tetapi kerohanian orang adalah diukur bagaimana dia memperlakukan orang lain. Saya membaca artikel itu, saya terhentak. Oh, benar juga ya. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu pasti akan terrefleksikan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Karena Tuhan memperlakukan kita dengan kasih, kita akan men-treat orang, memperlakukan orang juga dengan kasih. Dan itulah integritas, Bapak Ibu. Ya, jadi luar biasa sekali. Dan ini banyak para gembala, banyak pengerja di sini, saya juga boleh mengatakan di sini. Kerohanian kita tidak diukur seberapa sibuknya pelayanan kita, seberapa hebatnya pelayanan kita. Tapi kerohanian kita ditunjukkan bagaimana kita memperlakukan suami, bagaimana kita memperlakukan istri, bagaimana kita memperlakukan anak-anak, bagaimana kita memperlakukan anak-anak buah kita di perusahaan. Nah Bapak Ibu, itulah integritas. Nah bagaimana mengecek? Pak, integritas itu kan susah Pak. Mau ngetesnya seperti apa? Saya menemukan Bapak Ibu dan coba saya lakukan setiap hari untuk mengoreksi diri saya. Ya, untuk melakukan self check. Ya, integrity. Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum berangkat habis mandi, ibu-ibu juga mungkin pakai make up, pakai lipstick, berkacalah. Ya, di depan kaca sambil nyisir rambut, sambil pakai lipstick, ajukan pertanyaan ini. Misalkan di sini ada Pak Samuel, saya baca gitu kan ya. Mohon maaf Pak, saya ambil namanya. Jadi Pak Samuel berkaca nih sambil betulin kacamatanya. Nah, di depan cermin, kemudian Pak Samuel bilang begini Pak. Hei Samuel Roni Tapi, apakah engkau bangga akan yang engkau lakukan kemarin? Dan apakah engkau bangga dengan apa yang engkau akan lakukan hari ini? Itu tes integritas Pak Samuel. Dan itu nggak ada yang bisa membohongi Pak Samuel. Hati kecil Pak Samuel akan bicara. Kemarin saya kok memperlakukan orang lain nggak pas ya. Iya. Kemarin kok saya melakukan hal-hal yang melanggar integritas. Nah itu muncul Pak. Karena hati kecil itu enggak. Hari ini saya mau melakukan apa ya? Nah, seperti itu. Nah, tetapi ketika jawabannya, oh ya, kemarin saya melakukan ini, ya, apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Wah, itu luar biasa. Dan itulah sebagai pribadi dikatakan hari demi hari kita harus mengoreksi. Ya, ketika kita ada di depan cermin, itu Roh Kudus akan bicara kepada kita. Ya, untuk ngecek saya bangga enggak? Ya. Saya mencapai pencapaian saat ini, apakah dengan jerih lelah keringat saya atau dengan menyingkirkan orang lain? Nah itu integritas Pak. Ya. Kita menjadi pemimpin kemudian, oh saya sekarang ini Tuhan percayakan sebagai pemimpin. Tapi ketika engkau ada di depan cermin, engkau bertanya, apakah saya mencapai kepemimpinan ini dengan jerih lelah saya dan kemampuan saya? Atau dengan menyingkirkan orang lain. Jadi tiap pagi, sempatkan waktu untuk menghadap cermin dan berkata, apakah aku bangga dengan apa yang aku lakukan kemarin? Dan apakah aku bangga dengan apa yang aku lakukan hari ini? Nah, kita masuk secara cepat saja di bagian keempat. Saya ingin sharing. Ya, 5 level of leadership ini sebenarnya kalau saya mengajar workshop ini, butuh waktu 1,5 hari Bapak Ibu, ya.
Nah, nanti kita bisa atur waktu, tetapi saya hanya akan memberikan secara kesimpulannya saja. Ya, kesimpulannya saja. Apa itu 5 level of leadership? Nah, Bapak Ibu, 5 tingkatan leadership yang akan kita pelajari, next slide, adalah begini. Ketika kita menilai leadership adalah bukan kita menilai diri kita. Ya, tingkatan leadership orang lain adalah dilihat dari mengapa orang mengikuti kita. Ya, sekali lagi, tingkatan kepemimpinan bukan dinilai oleh kita. Oh, saya ada di tingkatan 1, 2, atau 3. Tetapi ini ditentukan oleh orang itu ikut kita, mau bergerak, itu karena apa? Nah, ini menarik. Ya. Nah, next. Ada 5 level daripada kepemimpinan, Bapak Ibu. Ya, ini dibikin oleh John Maxwell. Ya, itu seperti tangga. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di situ ada garis degree of influence. Artinya semakin tinggi tingkatan kita, pengaruh kita, derajat pengaruh kita itu semakin besar. Kalau pengaruh kita semakin besar, istilah saya, kelengketan orang itu sama kita, itu semakin lengket. Susah lepas sama kita. Gitu. Tetapi kalau tingkatannya semakin rendah, itu sewaktu-waktu bisa lepas. Itulah 5 level of leadership. Ya. Nah, kita masuk yang bagian yang pertama. Ya, diingat tadi bahwa 5 level of leadership itu adalah alasan kenapa mereka mengikuti kita. Level yang 1 disebut position. Position itu apa? Position itu adalah orang mengikuti kita karena they have to. Ya, people follow you because they have to. Bisa diklik slide-nya. Ya, jadi orang mengikuti kita karena memang harus. Ya, orang mengikuti kita memang harus. Kapan itu terjadi? Karena jabatan kita. Kita jadi gembala, kita jadi kepala bidang, orang ikut kita karena ada nempel jabatan itu. Jadi orang ikut kita karena harus. Ya, people follow you because they have to. Ini level terendah, level 1. Artinya apa? Kalau kita hanya berhenti di level 1, ketika kita tidak sudah menjadi kepala bidang atau menjadi pemimpin di tempat itu, orang itu tidak akan mengikuti kita lagi, Bapak Ibu. Kalau kita hanya berhenti di level 1. Karena mereka mengikuti, bisa saya katakan dengan keterpaksaan, karena they have to. Nah, leadership harus terus berkembang, kita masuk ke level yang kedua, disebut dengan permission. Kalau yang pertama tadi, people follow you because they have to. Yang kedua ini, people follow you because they want to. Mereka memang ingin. Jadi awalnya mereka itu harus mengikuti kita. Tapi begitu kita membangun relationship, makanya di sini ada kata-kata relationship, membangun relationship dengan bawahan kita atau orang yang kita gerakkan, mereka melihat orang ini memang kayak saya ikutin. Saya ingin mengikutinya dengan sukarela. Artinya kalau sudah di level 2 ini, kelengketannya lebih lengket lagi. Mungkin kita sudah nggak ada di posisi itu, kita nggak menjadi kepala bidang lagi, tetapi dia masih minta saran dan petunjuk kita. Seperti itu. Naik tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu produksi. Orang setelah mengikuti kita, level yang ketiga, bisa diklik slide-nya. Nah, level yang ketiga ini adalah people follow you because of what you have done. Ya, ini bicara mengenai hasil. Bisa tolong diklik. Nah, Bapak Ibu, ketika orang ikut kita setahun, 2 tahun, ya kita bagus, kita punya posisi, kita bisa membangun relationship dengan baik, gitu. Ya, kemudian tapi lama-lama kok kita ini jadi pemimpin kok cuma nongkrong-nongkrong aja, kok nggak ada hasilnya. Pemimpin ini kok nggak ada hasilnya ya. Saya ikut Bapak ini kok tim ini tidak menghasilkan apa-apa ya. Nah, orang mulai ragu, Bapak Ibu. Jadi pemimpin itu dalam satu periode tertentu dia harus menghasilkan sesuatu.
ya, entah prestasi apa, entah misi apa, sehingga tim kita tahu, oh, saya tepat ngikutin bapak atau ibu ini. Saya ikut 3 tahun, tetapi ada misi diakonia, ada ini, ya, kita dikenal sebagai ini. Nah, itu ada risetnya, Bapak Ibu. Ya, dan level keempat, Bapak Ibu, kalau sudah di production ini, ya, adalah people development. Ya, jadi kalau yang pertama tadi adalah apa yang dilakukan pemimpin untuk organisasi. Kemudian yang keempat ini seperti ini. Ya, next. People follow you because of what you have done from them. Ya, bisa diklik. Nah, jadi begini, reproduction. Ketika orang ngikutin kita, karena posisi kita awalnya, kemudian kita membangun relationship, Bapak Ibu, ya, di level permission. Kemudian dia lihat bersama-sama dengan kita prestasi tim ini luar biasa. Kemudian orang itu bicara begini, ya. Misalkan di sini ada Pak Andi Dores, gitu kan, ya. Misalkan Pak Andi Dores, kemudian saya pimpin gitu ya Pak ya, kita dalam satu pelayanan gitu. Kemudian Pak Andi bilang, 5 tahun yang lalu, pada saat saya bergabung dengan Pak Agus Heru, saya orang yang biasa-biasa saja. Tapi saat ini, saya bisa berkhotbah, saya bisa menginjili orang. Karena saya bersama-sama dengan Pak Agus Heru. Pak Andi Dores merasa terdevelop. Ya, nah ketika orang merasa, saya 5 tahun bersama Pak Agus Heru, tapi ya gini-gini saja. Nah itu berarti saya belum level di 4. Nah kalau sudah di level 4 ini Pak Andi Dores, apa yang terjadi di dalam realitanya? Ini dalam company, ya, saya sharing sedikit, ya, karena saya mencoba terus dari naik satu level ke level ini, Bapak Ibu akan ngalamin begini. Misalkan Pak Andi Dores sudah mengembangkan orang sampai di level 4 ini, orang itu akan bilang gini, jemaat itu akan bilang gini, Pak Andi, Bapak kemana aja ajak saya ya, bisa sampai level itu kelengketan. Tapi kalau Pak Andi cuma ada di posisi, di level 1 position, Pak Andi sudah nggak ada di posisi itu, mereka tinggal aja. Tetapi ketika sudah ada di level 4, orang itu masih minta saran Pak Andi. Dia sampai bilang, Pak Andi pelayanan di mana saya ajak ya. Udah, apapun yang dilakukan yang penting saya ikut Pak Andi. Sampai di level itu kelengketan. Itu 5 level of leadership. Dan level yang paling, ini sebenarnya bukan paling tinggi, tetapi ini paling unik, yaitu personhood, Bapak Ibu. Nah ini memang secara awal, ya, ini secara bisa saya katakan secara bawaan, dia itu sudah punya atribut-atribut sebagai pemimpin. Nah ini biasanya adalah pemimpin-pemimpin rohani begitu ya. Nah contoh yang mudah, ya, contoh yang mudah adalah misalkan kita melihat ada Gus Dur. Gus Dur itu personhood luar biasa, ya. Gus Dur itu personhood luar biasa. Nah ini jarang Bapak Ibu, ya, seperti itu. Nah ini sekilas mengenai 5 level of leadership. Nah nanti yang dapat pemenang 1 saya akan berikan buku 5 level of leadership, ya, salah satu hadiahnya. Jadi personhood ini next bisa diklik, ya. People follow you because of who you are. Dan kita itu representasi dari siapa. Orang langsung respect. Ya, kalau kita lihat itu saya termasuk pengagum Gus Dur Bapak Ibu, ya. Itu apa yang dikatakannya itu kita langsung respect. Seperti itu. Nah, bagi kita yang ada di tempat ini, kita nggak usah sibuk di level kelima, ya. Tapi yuk kita bangun saja kualitas leadership kita dari 1 sampai ke 4. Di mana orang akan bilang, yang tadi saya katakan, ya, orang yang ikut sama Pak Dom Ratulungi, dia bilang, Pak Dom pindah kemana, udahlah saya ikut, gitu. Ya, karena apa? Mereka merasa terdevelop, ya, mereka merasa dikembangkan, ya, seperti itu, ya. Itu bagian keempat Bapak Ibu, ya. Saya tinggal punya waktu 10 menit, ya, 5 menit, dan saya akan tuntaskan di bagian terakhir. Nanti kita akan banyak tanya jawab, ya, karena nanti kita masih ada kuis juga, ya. Nah, bagian kelima yang akan saya bicarakan adalah the most difficult in leadership, ya.
hal apa yang paling sulit di dalam leadership? Ya, bisa kembali lagi ke slide-nya. Jadi kalau ingredient yang terpenting adalah integritas, hal yang tersulit dalam kepemimpinan dalam pengalaman saya adalah apologi. Apa itu apologi, Bapak Ibu? Meminta maaf. Itu hal yang tersulit, apalagi Bapak Ibu sudah ada di level pemimpin yang tinggi sekali. Yang tinggi sekali. Bapak Ibu, untuk menyampaikan sesi ini, saya tidak akan menyampaikan lecture, tetapi saya akan menyampaikan sebuah kisah nyata. Apa yang dialami oleh Abraham Lincoln. Ini saya dapatkan ya di dalam buku One Minute Apology. Ya, ini sudah ada di bahasa Indonesia, Bapak Ibu, di Gramedia. Ya, Bapak Ibu bisa dapatkan. Ada satu kisah yang menarik sekali mengenai the power of apology. Kisahnya begini, Bapak Ibu. Pada zaman Abraham Lincoln itu memerintah, itu sedang terjadi perang utara selatan di Amerika. Nah, singkat cerita, ada namanya Kolonel Scott. Dia salah satu komandan regu kecil. Nah, Kolonel Scott dapat kabar istrinya meninggal. Dan kemudian itu dalam keadaan perang, Bapak Ibu. Itu sangat chaos. Ya, dapat istrinya meninggal, kemudian dia lari ke atasannya yang namanya Kapten Stanton, kalau nggak salah tuh, ya. Dia berkata kepada atasannya, dia bilang, Pak Stanton, saya mohon izin ya, saya pulang sebentar untuk menguburkan istri saya dan kemudian menghibur anak saya, kemudian saya kembali lagi. Ya, Kolonel Scott itu mengamankan Capitol Hill juga, Bapak Ibu. Tetapi atasannya, Bapak Ibu, tidak menyetujui. Nah, di dalam hierarki militer itu, kalau atasannya setuju, itu boleh eskalasi. Dan panglima tertinggi adalah presiden, yaitu Abraham Lincoln. Maka Kolonel Scott mencoba, dia eskalasi ke atas, dia menghadap Presiden Abraham Lincoln. Dan saking sibuknya, karena banyak orang yang ketemu, Kolonel Scott ini dapat bagian paling akhir, sudah mau sore, Bapak Ibu, sudah mau petang. Gitu. Begitu dapat kesempatan itu, Kolonel Scott bilang, Pak Presiden, istri saya meninggal, saya mohon izin ya untuk bisa menguburkan dan kemudian menghibur anak saya. Gitu. Tapi saya sudah minta izin atasan saya langsung, tetapi tidak disetujui. Dan setelah saya menghibur anak saya akan kembali. Saya kaget baca cerita itu, Bapak Ibu. Apa respon daripada Abraham Lincoln? Dia bilang begini, kamu tidak tahu ya, ini suasana perang. Semua orang bisa mati dalam keadaan perang. Kamu tunggu saya sampai sore cuma untuk minta izin ini. Kembali kamu ke barakmu. Itu yang dikatakan Abraham Lincoln. Saya kaget. Tadi saya memikirkan Abraham Lincoln adalah orang yang baik sekali. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, tetapi setelah itu muncul paragraf berikutnya berkata demikian. Bapak Ibu nanti beli bukunya. Ini menarik sekali. Pagi-pagi benar, masih gelap. Tiba-tiba, jadi tadi ceritanya Kolonel Scott langsung ke barak, Bapak Ibu. Ke barak, dia tidur, dia memikirkan perkataan daripada Abraham Lincoln. Mungkin dia memendam sakit hati, Bapak Ibu. Ya, cuma untuk menguburkan istrinya, ya kita tahu perasaannya, dan menenangkan anaknya kok nggak boleh. Malah dimarahin seperti itu. Dibentak dan suruh kembali ke barak. Tapi pagi-pagi benar subuh itu ya, terdengar ketukan di baraknya Kolonel Scott. Bapak. Ya. Dan kemudian ketika Kolonel Scott dibuka, dia kaget. Abraham Lincoln sudah berdiri di depan pintu itu. Dan apa yang dikatakan? Kolonel Scott, tadi malam saya adalah pribadi yang biadab. Tidak selayaknya saya mengatakan hal-hal itu kepada engkau
yang tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa negara Amerika. Maafkan saya tidak layak berkata seperti itu. Ini sekarang di luar ada mobil dan sopir saya. Berangkatlah. Luar biasa sekali. Akhirnya Colonel Scott bisa berangkat dan pakai kendaraannya Abraham Lincoln. Apa yang kita pelajari di sini, Bapak Ibu? Apakah pemimpin besar Abraham Lincoln dengan minta maaf, dengan yang paling rendah, kemudian derajatnya turun? Di kisah itu tidak tercatat demikian. Tapi di situ malah tercatat Abraham Lincoln sebagai pemimpin yang berjiwa besar. Bapak Ibu, engkau sebagai pemimpin, mungkin kita tidak sempurna. Bukan mungkin, kita nggak sempurna. Kita dalam perjalanan menuju kesempurnaan itu. Dan ketika ada hal-hal yang salah, kita minta maaf. Kita proaktif. Apakah itu meruntuhkan image kita? Tidak sama sekali. Tetapi saya ingatkan, itulah dalam kepemimpinan the most difficult untuk minta maaf. Karena apa? Karena kita terlalu menempatkan diri kita sangat tinggi. Sehingga kita tidak bisa minta maaf. Kita berpikir ketika kita minta maaf, image kita jatuh, image kita runtuh. Tapi kita belajar ya sama panutan kita yang sudah mengosongkan dirinya taat sampai mati. Sebagai kalau kita memang bersalah, ayo kita minta maaf. Ya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Bisa slide saya. Tadi luar biasa sekali. Abraham Lincoln tidak hanya berkata I'm sorry, karena itu tidak cukup. Tetapi ada perubahan perilaku dari Abraham Lincoln. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan sopir dan kendaraannya untuk mengantar. Jadi sebagai pemimpin, kita tidak bisa mengobrol kata maaf saja tanpa ada perubahan perilaku. Tanpa ada perubahan perilaku. Ya. Tetapi ketika ada perubahan perilaku, gitu, ya, bukan hanya sekedar kata maaf, itu luar biasa sekali. Bapak Ibu, dalam organisasi, dalam berkomunitas, siapakah yang menjadi orang terbaik? Adalah orang yang senantiasa memberikan masukan kepada kita. Bukan hanya masukan yang baik-baik saja. Tetapi kita akan semakin bertumbuh ketika ada orang-orang yang memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Kapan itu bisa terjadi? Orang bisa datang kepada kita dan memberikan masukan-masukan yang baik. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita menciptakan sebuah lingkungan yang sangat bersahabat. Sekali lagi saya katakan, ketika kita diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah organisasi, lingkungan atau tim, ciptakanlah suasana yang bersahabat sehingga orang yang kita pimpin mudah mendekatin kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus sebenarnya. Sehari-hari dia nggak ada gap. Muridnya tetap respect, ya dia sebagai pemimpin. Tetapi dalam keseharian kita lihat dekat sekali. Kalau saat ini kita jadi pemimpin, kita hanya duduk manis di tahta kita, gitu ya istilah saya. Dan kita hanya mendengar laporan saja. Kita nggak akan dapat real isu yang ada di lapangan. Bisa jadi suatu saat Roh Kudus akan menegur kita. Ada jemaat kita yang meninggal kelaparan tanpa kita tahu. Ada jemaat kita yang nggak punya pakaian tanpa kita tahu. Karena kita nggak dekat sama mereka. Kita hanya mengandalkan kepala bidang yang bergerak.
tanpa kita turun sendiri. Dengan menciptakan sebuah situasi yang bersahabat. Nggak ada gap. Mereka bisa bercerita. Bapak Ibu, sebagai pemimpin itu kita percaya tentang apa adanya impartasi. Ketika engkau dekat sama jemaatmu, pengurusmu, itu apa yang Tuhan kasih ke kita, itu terimpartasi. Engkau punya apa, itu nempel. Makanya, sebagai pemimpin kita harus hati-hati. Ya, kitalah yang harus berubah, Bapak Ibu. Kita yang harus berubah perilaku kita. Bukan jemaat. Karena ketika pemimpinnya itu murah hati, impartasi murah hati ada di sana. Ketika pemimpinnya itu punya roh kepedulian, impartasi ke jemaat kepedulian. Jadi jangan menuntut jemaat, tapi ayo kita tuntut diri kita untuk berubah perilaku kita. Satu hal yang ingin saya tekankan Bapak Ibu, ketika kita belajar kepemimpinan, kunci kita bisa berkembang dalam kepemimpinan adalah seperti apa? Ketika kita belajar kepemimpinan seperti ini, seringkali saya mendapat pertanyaan seperti ini. Pak, atasan saya seperti ini. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Gitu ya. Pak, itu gembala saya seperti ini. Pandangan Bapak seperti apa? Saya bilang ke mereka, belajar leadership kalau senantiasa melihat orang lain, kita nggak akan bertumbuh. Jadi ketika kita belajar kepemimpinan hari ini, yang lebih banyak harus kita lakukan apa? Self-reflection. Ya, kita koreksi. Ya, ketika belajar ini berarti kemarin saya kurang pas ya. Nanti saya akan perbaiki. Jadi kalau lebih banyak ke sini, kita akan terus bertumbuh. Tetapi kalau kita banyak ngomentari orang lain, kita nggak akan bertumbuh. Nah, slide berikutnya Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita, saya ingin mengingatkan kepada kita beberapa hal yang harus kita ingat. Ya, kita punya keterbatasan. Ya, kalau kita ingin punya hikmat, Bapak Ibu, slide. Yakobus ini jelas bilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, minta. Ya, jangan hanya cari, terus cepat baca dulu, tapi minta dulu, terus kemudian baru baca pelajari. Ya luar biasa, katakan hendaklah yang meminta kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita pelajari seperti ini, ketika kita kurang, kok aku nggak bisa menangkap ini, Tuhan. Jadi sebagai pemimpin, begitu bangun pagi atau sebelum melakukan aktivitas, jangan lupa satu kalimat. Tuhan berikan kepada aku hikmat. Ya, next. Nah, something to remember yang lain. Bisa diklik. Bapak Ibu, ini kata-kata yang sering saya pakai. There are no safe harbor. The only safe harbor is kompetensi. Artinya apa? Nggak ada pelabuhan yang aman. Ya, kita tahu kalau pelabuhan yang aman itu Tuhan Yesus. Tetapi dalam menjalani kehidupan kita. Saat ini mungkin engkau bekerja di perusahaan besar. Saat ini mungkin engkau melayani di gereja yang besar. Tapi itu bukan pelabuhan yang aman. Pelabuhan yang aman adalah kompetensi kita. Perusahaan-perusahaan besar bisa rontok. Ya, gereja-gereja besar bisa rontok. Kemudian kita nggak punya pelayanan. Tetapi kalau kita punya kompetensi, jangan pernah takut. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Jangan pernah takut. Karena kita punya kompetensi. Artinya apa? Saya bersyukur ada 129 orang yang bergabung hari ini. Dalam rangka untuk terus mengembangkan kompetensi. Karena apa Bapak Ibu? Tuntutan dunia itu berubah. Kemampuan kita hari ini, pengetahuan kita hari ini, tidak bisa untuk menghadapi tantangan 3 tahun yang ke depan, atau 5 tahun ke depan. Artinya, makanya kita harus terus mengembangkan. Nambah ilmu, nambah kompetensi. Dan ini buktinya, slide. Dalam 10 tahun, kameramen ini dan pilot kehilangan pekerjaannya.
Ya. Jadi kita harus upgrade kompetensi kita. Baik sebagai gembala pengerja maupun pemimpin di perusahaan. Kita harus upgrade ya pengetahuan kita. Ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, ayo terus belajar jadi pemimpin. Saya kembalikan kepada moderator untuk menyampaikan membuka Q&A. Ya. Silakan Pak Januar. Yes. Terima kasih pemaparan yang sungguh luar biasa dari Pak pembicara kita. Kita dapat begitu banyak pengetahuan tentang leadership dan langsung daripada pakarnya, dan kiranya semua ini dapat berguna untuk kita semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun melalui kolom chat. Yang ingin mengajukan pertanyaan secara lisan bisa raise hand supaya diberikan kesempatan untuk langsung bertanya. Ada Pak Andi Dores. Pak Andi Dores Simamora. Silakan Pak Andi Dores. Belum di mute. Unmute Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Januar dan Pak Agus Heru. Saya terberkati melalui materi hari ini. Ya, ada saya kutip bahwasanya seorang pemimpin kata Pak Agus bahwasanya influencer bisa mempengaruhi Pak ya. Ya, saya setuju dengan pendapat Bapak bahwasanya kepemimpinan tulis demikian juga. Tulis mempengaruhi dan ada outputnya juga, ada murid, ada pengikut. Yang ingin saya tanyakan, apakah seorang pemimpin yang sudah menjadi influencer bisa mempengaruhi, apakah itu outputnya harus punya murid Pak? Apakah tidak ada murid atau pengikut, itu apakah disebut gagal seorang pemimpin atau influencer? Terima kasih Pak. Baik, saya langsung jawab Pak Januar. Baik Pak, silakan Pak. Iya. Makasih Pak Andi, posisi di mana Pak Andi? Posisi di Dumai Pak, Riau Pak. Wow, luar biasa. Tuhan memberkati Rio ya. Oke. Pertanyaan sangat menarik sekali Pak. Ya, bahwa sekali lagi bahwa kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi. Nah, kalau kita bisa mempengaruhi, itu kita pasti punya murid Pak. Entah murid secara formal, ya, kalau kita punya organisasi, atau informal. Ya, memang yang ada di struktur kita punya tim, itu murid kita, atau informal. Gitu. Jadi misalkan Pak Andi Dores ini di Dumai, bisa jadi Bapak punya murid di mana-mana Pak. Mungkin di Jawa, di yang lain. Karena mereka melihat, mereka pernah bergaul, dipimpin oleh Bapak, dan mereka akan tetap mengikuti perkataan Bapak. Gerak-gerik Bapak mereka akan ikuti. Jadi definisi murid tidak harus selalu yang ada di dalam struktur kita. Ya, tapi orang-orang yang ada istilahnya di dalam circle of influence, lingkaran pengaruh kita. Itulah murid kita, Pak. Seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Andi, pemimpin ya yang benar-benar pemimpin yang mempengaruhi tadi pasti punya murid Pak. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak Andi. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Pak. Dari tim media, apakah sudah ada dari pertanyaan melalui chat yang akan saya bacakan dulu? Ada yang resen juga tuh? Pak. Ya, Oke. Kita selang Pak dengan Ya. yang pertanyaan melalui chat. Strong leadership berarti relevan dengan sikap konsisten, integritas tinggi, dan punya sikap tulus. Apakah 3 sikap ini cukup Pak untuk menilai kepemimpinan seseorang? Pertanyaan dari Pak Juwardi Tarjono. Baik, terima kasih Pak Juwardi atas pertanyaannya. Di sini Pak Juwardi menanyakan apakah sikap konsisten, kemudian integritas tinggi dan tulus ini cukup untuk menilai kepemimpinan seseorang. Ya, nah kita memimpin itu bukan pada satu situasi yang statis,
ya, bukan pada situasi yang statis, ya. Situasi itu sangat dinamis, ya. Nah, apa yang saya sampaikan tadi mengenai integritas atau konsistensi itu merupakan zat aktif yang penting. Tetapi lebih daripada itu, kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan, dengan situasi yang berubah, itu menjadi hal yang penting juga bagi seorang pemimpin, Pak. Bisa dikatakan begini, ya, saya ini misalkan ada kita angkatan baby boomers. Kemudian kita punya jemaat pengerja yang angkatan milenials. Tidak cukup kita mempunyai integritas tinggi dan sikap tulus, tetapi kita juga harus tahu apa itu generasi milenials, apa yang dibutuhkan mereka. Kita belajar, Pak. Sehingga apa? Ketika ngobrol sama mereka, kita bisa nyambung. Ya, itulah yang tadi saya sampaikan mengenai image dan pencitraan. Oh, ternyata kita ngerti juga dunia milenial. Tetapi kalau kita tidak punya kemampuan beradaptasi dengan baik, oke, saya ya begini, saya itu udah 50 tahun, 60 tahun, ya begini, kamu yang harus ngikutin saya. Enggak. Kepemimpinan yang bisa mempengaruhi adalah bukan yang people reaching pemimpin, Pak Juwardi. Tetapi kepemimpinan yang bisa mempengaruhi orang lain adalah leader reaching people. Ini konsep ini luar biasa sekali. Ini sudah dipraktekkan oleh Tuhan kita, Allah Bapa kita, untuk membangun relationship, ya, untuk membangun relationship dengan manusia yang rusak. Itu bukan manusianya yang suruh datang, tetapi Allah yang datang, gitu Pak John. Nah, demikian juga sebagai pemimpin juga begitu. Jangan duduk di meja nunggu laporan, tetapi kita harus menjadi pemimpin yang ramah. Datangin mereka. Maka tadi saya katakan begitu kita datangin mereka, kita ngerti situasi mereka. Kalau kita masih nggak paham, kita pelajari. Ketika kita ngomong sama milenial, itu apa? Seperti itu. Jadi, sikap integritas, sikap tulus, dan konsisten ini adalah merupakan zat aktifnya, Pak. Tetapi dalam implementasinya adalah kemampuan kita beradaptasi. Ya, artinya di situ kita harus nambah ilmu, banyak baca, ya, dan seterusnya. Demikian Pak Juwardi, semoga bisa menjawab. Baik, pertanyaan yang berikutnya Pak Zega, silakan Pak Zega untuk disampaikan pertanyaannya kepada Pak Agus. Di unmute dulu Pak. Shalom Pak. Salam. Salam Pak Heru, Pak Januar. Halo Pak. Ya, dari paparan Pak Heru tadi memang bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang mempengaruhi, dan bagi saya memang cukup memberkati Pak untuk materinya siang hari ini. Nah, satu pertanyaan saya sih Pak, bahwa seorang pemimpin itu pasti punya pengikut, ya kan begitu. Nah, ada enggak Pak tips supaya pengikut atau yang menjadi anggota itu mempunyai komitmen yang yang instan ya, yang tetap untuk menjadi pengikut. Misalnya kita bawa di dalam pelayanan atau di dalam jemaat. Nah, bagaimana ada tips untuk supaya jemaat itu benar-benar berkomitmen untuk tetap terus mengikut kita? Kira-kira seperti itu Pak. Bagaimana tips dari seorang pemimpin, atau bagaimana cara seorang pemimpin supaya pengikutnya itu mempunyai komitmen yang benar-benar berkomitmen untuk menjadi pengikut kita. Begitu Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sega atas pertanyaan yang menarik ini. Tips supaya pengikut kita komit dan tetap menjadi pengikut, ya. Saran yang pertama, sering ajak makan, Pak. Ya. Loh, benar ini. Ini coba baca di Alkitab. Tuhan Yesus itu paling senang ajak makan. Bahkan ketika dia menemui setelah kebangkitannya, adakah makanan? Ya, gitu kan ya. Ya, itu jawaban yang pertama gitu ya. Tapi begini. Pengikut akan tetap komit ikut
sama kita, ketika sebagai pemimpin, kita juga komit dengan visi yang Tuhan kasih. Tapi begitu pengikut melihat kita, komitmen kita kok mulai bergeser nih. Sudah ke kepentingan individu nih, sudah nggak murni lagi. Mereka mulai goyah. Jadi sebelum tanya pengikut kita, engkau harus komit kepada saya. Komitlah dulu kita, bahwa kita akan komit. Bahwa kita jadi pemimpin itu bukan bicara untuk diri kita, tetapi untuk visi keseluruhan. Dan itu terasa Pak Sega. Pengikut akan terasa. Ini dulu ketika saya ngikutin clear banget nih, konsisten. Tapi mulai misalkan tim yang dipimpinnya sudah jadi besar, kok ada pergeseran ya? Kok malah dia kepengen naik sendiri. Nah, seperti itu. Jadi selama kita komit sama apa visi yang Tuhan kasih sama kita, saya yakin dalam pengalaman saya, orang-orang di bawah kita akan tetap komit jadi pengikut. Tapi jangan berhenti menjadikan pengikut kita pengikut. Jangan berhenti jadikan mereka follower. Tetapi tugas pemimpin adalah menjadikan follower itu, begitu dia sudah dewasa, dia matang, jadikan leader baru. Ya, jadi jangan manjakan mereka terus kemudian kita kepingin, oh pengikut saya banyak. Enggak. Esensi leadership yang benar adalah leader create leaders, bukan leader create followers. Ya, jadi ketika kita membangun pelayanan, kita harus mulai lakukan regenerasi, identifikasi. Oh, follower yang ini bisa saya mentoring. One day jadikan leader. Jadi dengan kita punya leader banyak, oh ini luar biasa. Ini visi kita bisa dijalanin dengan luar biasa. Jadi itu Mbak Sika jawabannya. Ya, saya kembalikan kepada Nur. Ya. Baik, sekarang kita juga dapat Q&A dari tim media, bisa ditampilkan dulu. Yang dari kolom chat. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan Bapak untuk dua hal ini? Yang pertama, kita sering mendengar pemimpin adalah pelayanan, dan esensi kepemimpinan Kristen adalah pelayanan kepada Tuhan dan jemaat. Namun sering terjadi pada pemimpin atau pendeta dan juga majelis gereja justru dengan sadar berlomba-lomba menjadi tuan atau master ketimbang pelayan di dalam lingkungan gereja sendiri. Bagaimana relevansi spirit of leadership yang diajarkan Tuhan Yesus dalam hal ini? Itu yang pertama. Boleh yang pertama dulu kali ya Pak ya, supaya bisa dari Pak Yose Rizal. Nanti yang kedua saya bacakan kembali. Oke, menjawab bagian yang pertama adalah yang tadi ya, saya pernah singgung bahwa belajar leadership itu adalah melihat dalam kehidupan ini model leadership ini seperti apa. Ada yang bisa kita absorb, ada yang enggak. Dan kembali lagi kepada diri kita. Kita nggak usah merubah orang yang di luar. Terserahlah. Itu pemimpin, pendeta, majelis itu menjadi master. Silahkan. Tetapi ayo kita pada kita. Nanti suatu saat ketika Tuhan percayakan saya jadi majelis atau jadi pemimpin, saya akan lebih menjadi servant daripada master. Seperti itu. Kemudian kita pelajari karakteristik spirit leadership-nya Tuhan Yesus, kita pakai. Ya. Jadi kita nggak usah sibuk merubah hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Merubah pemimpin, merubah majelis, itu hal-hal yang susah kita rubah. Lebih baik kita rubah diri kita. Itu saran saya kepada Pak Yose Rizal. Hari ini Pak Yose Rizal sudah mendapatkan beberapa insight, lakukan itu. Mungkin engkau belum sebagai pemimpin atau majelis. Mungkin hanya pemimpin grup kecil. Latihanlah. Jadi servant di situ. Jadi pelayan. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua dari Pak Yose Rizal. Yaitu alih-alih memimpin untuk membuat orang datang kepada Tuhan Yesus, justru kebanyakan dari pendeta dan majelis gereja seringkali membuat orang datang kepada diri mereka sendiri. Jadi apakah ada yang salah dalam konsep kepemimpinan selama ini dalam kehidupan bergereja pada umumnya? Apakah zat aktifnya salah, Pak? Integritas pemimpin gereja yang salah?
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh. Pak Agus. Menarik. Ini pertanyaan Pak Hussein Rizal bisa jadi fenomena yang kita hadapi saat ini, gitu. Dan ini untuk teman-teman yang masih kuliah ya, termasuk saya juga begitu. Ini bisa menjadikan tesis juga ini ya. Kenapa sekarang kita melihat fenomena di mana kebanyakan pendeta itu sering kali membuat orang datang kepada diri mereka sendiri, ya. Bapak Ibu dan Pak Hussein Rizal, saya ingin memberikan gambaran seperti ini. Leadership is not about us. Ya, leadership itu bukan tentang kita, bukan. Kepemimpinan itu tentang orang lain. Jadi kalau sudah jadi pemimpin, begitu buka mata, yang kita pikirkan hari ini, apa yang bisa saya lakukan untuk si A ya, supaya dia bisa berkembang lagi. Apa yang bisa saya lakukan untuk si B ya, supaya dia bisa berkembang lagi. Kepemimpinan kalau kita sudah di level pemimpin, kita sudah nggak boleh sibuk untuk cari kredit kita. Artinya kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Tetapi yang kita pikirkan bagaimana follower tadi menjadi leader. Nah, fenomena saat ini, apa yang salah? Pak Usi sudah menyebut itu. Zat aktifnya, integritasnya yang dipertanyakan. Jadi orang-orang seperti ini, yang tadi saya tanyakan, kalau mereka mau melakukan self-reflection, yang tadi saya katakan, misalkan pendeta atau majelis tersebut mau sebentar pagi hari 5 menit, ya, kemudian dia dicermin, dia tanya, apakah saya bangga dengan apa yang saya lakukan saat ini? Itu pasti hati kecilnya akan bilang, kamu selama ini melakukan untuk datang kepada orang, kepada engkau sendiri pusatnya. Ya, bukan untuk kepentingan yang lebih besar. Itu pasti akan muncul. Dan kalau orang itu peka, dia bilang, oh iya, ini enggak benar. Nah, bagaimana caranya supaya jemaat atau orang-orang yang kita pimpin itu tidak terus tergantung sama kita. Kembangkanlah mereka dan beri kepercayaan. Dalam istilah organisasi manajemennya, itulah yang disebut empowerment. Berikan kepercayaan. Ya, bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat ini sebagai gembala atau pendeta, kita sering dengar bahwa banyak jemaat yang minta doa kepada kita karena kita pendeta atau gembala. Nah, Bapak Ibu mulai bisa mengajarkan. Ya, dalam ibadah Bapak Ibu mulai mengajarkan. Ayo doa, masing-masing punya apa? Doa sendiri. Karena kuasa yang Tuhan berikan kepada saya sebagai pendeta sama dengan kuasa yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan latihan empowerment itu, mereka akan lebih berdaya sebagai jemaat. Kalau sebuah organisasi atau penggembalaan itu sangat tergantung pada pendetanya atau gembalanya, itu artinya jemaatnya tidak terlalu berdaya. Karena mau apa sakit telepon. Ya sedang ini telepon gembalanya. Ya. Terus ini gitu. Tapi kalau kita terus latih mereka, ayo aktifkan kuasa, aktifkan yang ada pada kita, ya, aktifkan. Doa sendiri. Nah, itu empower. Dengan begini, mereka tidak datang pada kita, tapi kita akan datang pada Tuhan. Tapi kalau kita membiarkan, orang datang kita doa semua, ayo datang. Hati-hati itu. Tipis kita mengambil peran Tuhan dan peran kita hanya sebagai pelayan Tuhan. Ya, itu mungkin jawaban saya. Baik, kembali dari yang raise hand ada Bapak Michael Den Nugraha. Silakan Pak Michael. Di unmute dulu Pak. Ya, shalom. Shalom. Shalom Pak Agus Yo. dan teman-teman semua, bahwa sebenarnya pertanyaan Pak Hussein Rizal ini sangat relevan sekali dan yang ingin saya tanyakan juga, memang itu jadi yang muncul saat ini sebagian besar, karena dalam pelayanan tentunya kita juga ada yang kita pimpin ini memiliki status sosial yang berbeda, bahkan status ekonomi yang berbeda. Dan ketika pada saat pertanyaannya adalah bagaimana kita mengambil satu keputusan yang itu bisa mungkin sebagai pemimpin yang kalau dari berkaca dari kami sendiri, kami kan masih perlu banyak kompetensi yang perlu kita tambahkan lagi dalam
dalam berorganisasi. Tetapi bagaimana sebaiknya untuk melakukan win-win pada saat pengambilan keputusan yang akan diambil untuk bisa memang benar tidak bisa menyenangkan semua orang, itu tanggung jawab seorang pemimpin. Tapi ketika pengambilan keputusan yang yang mengakibatkan bahwa yang satu kok kelihatannya condong ke sana, yang satu kelihatannya condong ke sana. Jadi ada dua pemikiran dan dua kelompok yang ada dalam struktur yang kita pimpin. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang benar begitu. Bisa jadi. Baik, menarik ini pertanyaan Pak Michael. Ya, ini bukan hanya terjadi di gereja, tetapi juga ketika kita mimpin perusahaan begitu ya. Ketika ada dua pihak begitu ya, yang punya opini berbeda ya, atau ada kasus begitu. Kemudian bagaimana kita menempatkan diri itu secara objektif gitu. Nah, ada salah satu tips yang sering saya gunakan adalah ketika menangani kasus-kasus seperti ini. Bagaimana kita menanganinya adalah jangan pernah menyinggung personal. Artinya begini, tidak menyinggung personal adalah ketika membahas sebuah kasus dihadapkan pada kita tidak boleh bilang siapa yang salah atau siapa yang benar. Ya, sekali lagi, tapi begitu kita bilang kamu salah, kamu benar, kita sudah menunjukkan keberpihakan kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah bukan siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apa yang benar. Ya, jadi begitu ada case, kita tahu ya tergantung case-nya, yang benar adalah ini, misalkan. Oke, menurut Alkitab itu seperti ini. Begitu sudah kita bilang namanya, kalau menurut Alkitab seperti ini, menurut kalian seperti apa? Jadi dua pihak itu biarkan yang mengerucut sendiri. Ya, oh iya Pak, ternyata menurut Alkitab itu ya, iya saya salah ya seperti itu. Dan saya yakin ya dengan kita punya Roh Kudus ya, kita dikasih hikmat gitu, ya kita dikasih hikmat. Tapi sekali lagi jangan pernah menyinggung personal, jangan pernah menyinggung personal. Tetapi lebih kepada task oriented kalau di organisasi. Ya, pekerjaan yang benar itu seharusnya apa? Menurut apa? Bukan menurut saya ya. Kalau dari gereja back to Bible itu seperti itu mungkin ya. Oke. Okay. Baik, kembali kita melihat pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan dari Pak Tony Silitonga. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin sebagai pemimpin bisa mempengaruhi semua orang yang ada di komunitas atau di organisasi yang dipimpin? Lalu bagaimana sikap seorang pemimpin menghadapi orang yang tidak sejalan? Ada dua pertanyaan nih Pak. Iya. Apakah mungkin sebagai pemimpin bisa mempengaruhi semua orang yang ada di komunitas atau organisasi yang dipimpin? Bagaimana sikap seorang pemimpin menghadapi orang yang tidak sejalan? Ya betul, ini ada dua pertanyaan. Ya, apakah mungkin sebagai pemimpin bisa mempengaruhi semua orang yang ada di komunitas atau organisasi? Ya. Jawabannya sudah pasti, tidak bisa semua orang. Ya, yang bisa kita pimpin yang pertama adalah bahwa ya visi yang kita miliki adalah benar-benar visi yang objektif. Nah, kita tahu kita hidup di dunia yang orang punya interest masing-masing. Nah, dalam pengalaman saya pasti menemukan ada orang-orang yang tidak bisa kita pengaruhi karena mereka punya interest yang berbeda sama kita. Ya, jadi itu bisa terjadi. Nah, kemudian bagaimana sikap seorang pemimpin menghadapi orang yang tidak sejalan? Ya, tahapannya begini. Di tahap awal, kita akan ajak bicara mereka secara one-on-one session atau secara berdua. Kita jelaskan lagi visi kita. Kita mau mengarah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Tapi setelah beberapa kali approach mereka tetap tidak sejalan, kita harus tegas sebagai pemimpin. Ya, saya biasanya menawarkan, silakan. Anda mau get in the bus atau out of the bus? Anda mau masuk di bus saya atau enggak? Mendingan saat ini. Gitu. Daripada dipaksa-paksa dia masuk bus, nanti tengah jalan dia minta bus kita berhenti agak repot. Jadi ada pada satu titik pemimpin bilang, oke, kalau kamu berpikir bahwa ini tidak pas dengan visimu, nggak apa-apa. Ya, kita tetap berteman, tetapi kamu nggak bisa masuk
di bus ini. Gitu. Ya. Oke. Baik. Saya rasa sudah cukup terjawab dan saat ini ada yang raise hand lagi dari Pak Dom Ratu. Silakan Pak Dom, di unmute dahulu Pak. Salam Mbak. Terima kasih untuk Halo. pemaparan saat pagi hari siang hari ini. Izin bertanya, bagaimana atau ada cara khusus mungkin bagi seorang pemimpin yang notabene secara umur, pengalaman dan lain sebagainya lebih muda daripada orang-orang yang dipimpinnya. Karena kadang-kadang ada banyak kendala yang dialami, ya contoh semacam dari segi pendidikan atau di dalam pelayanan mungkin tidak sepengalaman yang dipimpin seperti itu. Apakah ada cara khusus bagi seorang pemimpin seperti itu, Bapak? Terima kasih. Baik, Pak Dobi. Tadi dari pertanyaannya adalah kalau yang memimpin tidak sepengalaman yang dipimpin. Seperti itu ya? Siap, Pak. Oh, Oke. Ini menarik, Pak, dan ini saya pernah alami ketika dalam satu waktu saya mendapat promosi untuk memimpin sebuah bagian, dan ternyata anak buah saya ini pengalamannya lebih lama gitu ya. Nah, apa yang penting dilakukan, Pak? Gunakan level yang keempat, yang kedua dulu, Pak, yang tadi. Jadi kita tidak mengandalkan position level, kamu harus ikut saya apa dan segala macam. Waktu itu yang saya lakukan, saya ajak ya, pas saya itu orangnya suka ngopi, Pak Domi. Jadi saya ajak orang senior ini untuk ngopi berdua, ya. Kita yang bayarin loh Pak Domi, jangan dia yang suruh bayarin gitu ya. Jadi kita yang bayarin ngopinya. Saya ajak orang berdua, kemudian saya tidak sharing dulu visi saya. Tetapi waktu itu saya tanya, oke, sekarang menurut Bapak, tim ini apa yang bagus dan apa yang perlu diperbaiki. Berceritalah dia, Pak. Begitu dia sudah bercerita, kemudian saya bilang, oke, saya sepakat nih kalau dengan ini, kalau yang diperbaiki. Nah, kemudian saya punya visi seperti ini. Gitu. Nah, dan ini tidak hanya dilakukan sekali, dua kali, Pak. Orang ini dipegang dengan level yang kedua, permission tadi, relationship, mungkin beberapa kali. Jadi menangkan dulu orang-orang yang punya lebih pengalaman daripada kita. Dan itu namanya, Pak, istilahnya kalau dalam change management itu membangun koalisi dulu. Jadi kita membangun koalisi dengan orang senior, tapi dengan demikian orang senior itu merasa kalau bahasa Semarangnya itu diuongke, Pak, diorangkan. Wah, ini bosku lebih muda, tapi dia nganggap saya loh. Saya dimintain pendapat. Karena orang yang dimintain pendapat, dia merasa bahwa dia ada kontribusi. Nah, begitu sudah masuk di situ, Pak, baru ketika kita mimpin di tim besar, kita sampaikan hasil apa yang kita diskusikan dengan orang tadi. Seperti itu, dan itu luar biasa. Bahkan orang yang senior ini bisa menjadi ambasador, Pak, duta kita juga untuk membantu supaya tim itu juga ngikutin kita, gitu. Dan dalam pengalaman saya ketika kita mau merendahkan, ya kita memang kurang pengalaman, ayo kita berburu sama orang pengalaman, itu bisa kok, ya seperti itu. Tetapi memang dalam perjalanan ada orang-orang pengalaman, ya begini. Dalam organisasi itu ada dua orang, Pak. Ada orang yang memang pengalaman atau orang yang pengelamaan, Pak. Pengelamaan itu orang itu lama tapi nggak bertumbuh apa-apa. Nah ini jangan didengerin, Pak, kalau orang ini. Jadi cuma 20 tahun, 25 tahun di perusahaan tapi nggak ada pengalamannya apa-apa. Itu saja ilmunya. Itu nggak didengar nggak apa-apa, Pak. Dan saya yakin orang itu nggak punya pengaruh, Pak. Tapi kalau kita punya dua orang itu lama dan punya pengalaman, itu dia pasti didengarkan sama teman. Ya, demikian. Ya. Baik. Yuk. Kemudian dari tim ada lagi dari kolom chat, silahkan ditampilkan. Pertanyaan dari Pak Sahrul Effendi. Pak Agus, kalau ada pemimpin yang sudah mengerti dan belajar tentang leadership pun masih tidak berubah seperti yang diharapkan, apa sebabnya, Pak? Nah, ini menarik ini ya.
Kalau menurut Susi, ya kita tenggelamkan saja gitu ya. Enggak, ya. Sekali lagi, Pak Sahrul, ketika kita belajar leadership, nggak usah sibuk sama pemimpin yang sudah belajar. Tetapi pertanyaan ini harus kita munculkan ke Pak Sahrul sendiri. Jadi saya ganti. Kalau ada Pak Sahrul Effendi yang sudah mengerti dan belajar tentang leadership pun tidak berubah, Pak Sahrul ini harus diapakan? Nah, pertanyaannya saya ubah begitu, Pak. Ya, jadi kembali lagi ke tadi, ketika kita belajar kepemimpinan, agak hindarkan atau minimalkan larinya kita ke orang lain. Nah, jadi pertanyaannya kita rubah. Kalau saya sudah mengerti dan belajar tentang leadership, tetapi nggak berubah, apa penyebabnya? Nah, kalau kita tanya diri kita sendiri kan berarti kita sudah tahu penyebabnya. Ya, tapi kalau kita tanya orang lain penyebabnya apa, kita nggak tahu. Jadi sekali lagi, kalau belajar leadership banyak melakukan self reflection dan self correction. Nggak usah ngoreksi orang lain. Ya, makanya di Alkitab juga bilang apa? Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, serba di mata orang lain kelihatan. Nah, leadership, belajar leadership juga seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat kita sudah sekarang belajar leadership, ya ayo kita berubah. Karena ingat, ketika kita berubah, kita bisa mempengaruhi orang lain, itu luar biasa. Ya, makanya ingat, kita sebagai gembala, kita sebagai pengerja di gereja, amanat agung itu pergilah ya, bukan masuklah ya. Jadi pergilah artinya kita keluar, ya. Kita keluar, circle of influence kita harus lebih luas, bukan hanya jemaat, tetapi juga di tempat kerja, dimanapun Tuhan tempatkan di komunitas lain. Gitu Pak Januar. Baik Pak, mengingat waktunya yang terbatas ini, kami mohon maaf ya jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang terjawab, karena kita akan masuk sesi yang berikutnya. Ya, nanti saya bisa jawab secara tertulis Pak Januar. Ya, baik Pak. Panitia nanti kirim ke saya, nih kita akan kirim ke teman-teman. Nanti terima kasih. Ya, saya bisa meng-closing sebelum nanti di closing Pak Januar. Ya, Bapak Ibu terima kasih ya untuk waktunya kita belajar hari ini. Ya, satu kata kunci untuk memimpin adalah jangan pernah menyerah. Komitmen, ya, jangan pernah menyerah untuk memimpin. Dan akhirnya saya ingin mengatakan demikian Bapak Ibu, kalau kita kehilangan uang, kita kehilangan banyak. Kalau kita kehilangan sahabat, kita kehilangan lebih banyak. Tapi kalau kita kehilangan semangat, kita kehilangan segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Kita dapat melalui webinar leadership kali ini begitu banyak ilmu yang kita dapat dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, baik itu dalam pelayanan maupun kehidupan usaha ataupun sekuler kita masing-masing, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Dan mengingat waktunya, kemudian kita akan masuk sesi